Oke, kita mulai materi kita hari ini yaitu tentang etika bisnis dan e-commerce pada mata kuliah etika rekayasa teknologi informasi. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang kenapa berbisnis itu perlu sebuah etika gitu ya. Jadi gambaran secara umum, kalau kemarin kita udah bahas tentang di awal-awal gitu ya definisi tentang etika, terus kemudian komputerisasi dan segala macam. Nah, ini kita sekarang masuk ke dalam etika sebuah bisnis. Jadi, kenapa alasan yang membuat bisnis itu perlu dilandasi oleh suatu etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu selain mempertaruhkan brand atau barang dan juga uang modal untuk tujuan sebuah keuntungan, ternyata bisnis juga akan mempertaruhkan nama baik gitu ya. Akan menjaga atau memperjuangkan nama baik kita sebagai penjual misalkan, dan juga harga dan bahkan nasib umat manusia gitu yang terlibat di dalamnya, atau nasib para orang-orang yang akan terlibat di dalam bisnis kita itu secara ruang lingkup kecil. Bahkan kalau misalkan ruang lingkupnya lebih besar ya kepada para konsumen, terus juga kepada para masyarakat gitu, dan kemungkinan juga ruang lingkup yang lebih luas itu masyarakat yang nanti menggunakan produk yang kita jual misalkan. Nah, terus kemudian alasan selanjutnya adalah karena bisnis merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat tersebut gitu ya. Roda perekonomian yang berputar, perbisnisan itu menjadi suatu komponen penting di dalam kehidupan. Maka dari itu, ketika melakukan sebuah bisnis, maka diperlukan sebuah etika juga gitu, etika dalam berbisnis. Selain itu, bisnis juga merupakan kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya gitu ya. Jadi ketika kita membeli suatu produk, nah tentu kan kita nggak tahu informasinya secara luas gitu. Kalau misalkan kita membeli ya secara online, misalkan kita tahunya dari rating gitu atau dari komen-komen orang yang sudah pakai dan segala macam. Tapi kan balik lagi nanti ketika produk yang kita beli atau yang kita jual, kalau ternyata kualitasnya buruk gitu ya, atau kebetulan mendapatkan barang yang buruk, nah itu akan mempengaruhi bisnis kita gitu, baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli gitu ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan transaksi atau melakukan bisnis. Nah, maka dari itu inilah alasan kenapa bisnis itu perlu sebuah etika gitu ya, karena ya tadi mencakup roda perekonomian atau melibatkan hampir seluruh bagian masyarakat dan juga mempertaruhkan nama produk dan juga apa namanya ya modal gitu ya. Apalagi di sini harus menggunakan rasa saling percaya. Nah, lalu terus kemudian cakupan di dalam etika bisnis itu apa aja? Jadi ketika kegiatan bisnis yang dilakukan itu makin baik, itu makin berjalan dengan baik gitu ya, makin banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu juga akan menimbulkan sebuah paradigma gitu atau sebuah tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktek bisnis yang lebih baik dan juga yang lebih etis. Dan juga hal ini menuntut kehidupan bisnis ataupun pola perdagangan di seluruh dunia. Nah, di sini akan dibagi menjadi beberapa etika gitu ya, dari literatur tentang bisnis etik. Itu dia memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. Nah, yang pertama adalah penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktek-praktek khusus dan juga bisnis. Jadi ketika melakukan bisnis, ternyata etika umum yang sudah ada di dalam masyarakat itu tidak terlepas gitu ya. Itu juga masih mengikuti gitu atau masih diterapkan di dalam proses bisnisnya. Jadi prinsip-prinsip etika umum yang ada pada praktek khusus dan juga bisnis itu juga harus diterapkan. Lalu kemudian cakupan dari etika bisnis yang kedua adalah bahwa etika bisnis ini tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tapi merupakan meta etika yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis
atau tidak secara individual. Nah, ini dapat diterapkan pada organisasi atau pada perusahaan bisnis. Gitu. Jadi etika bisnis itu tidak hanya menyangkut kepada penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis itu aja, tapi juga merupakan bagian dari meta etika ya. Nah, ini juga akan menyoroti setiap perilaku yang dinilai etis ataupun tidak etis suatu individu yang diterapkan pada kegiatan bisnisnya, baik itu organisasi dan juga perusahaan. Artinya etika perorangan itu juga harus diterapkan gitu, baik dia nanti berjualannya secara organisasi atau berjualannya secara perusahaan. Nah, ini etika perorangan juga menjadi bagian yang terpenting gitu dalam cakupan etika bisnis tersebut. Lalu kemudian cakupan etika bisnis yang selanjutnya adalah bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Gitu. Jadi etika bisnis yang diterapkan itu menyangkut kepada seluruh aspek bisnis yang dijalankan. Gitu ya, seluruh proses bisnis yang mulai dari penyiapan barangnya, kemudian transaksi, pengiriman barang segala macam itu juga termasuk dalam cakupan etika bisnis. Kemudian etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas seperti sekedar etika, seperti dalam teori organisasi. Gitu. Jadi ya seluruh aspek yang ada sebelumnya ketika melakukan bisnis, maka dia juga menjadi bagian dari cakupan etika bisnis tersebut. Nah, itu tadi 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis berdasarkan literatur dari buku bisnis etik. Lalu selanjutnya adalah tentang prinsip etika bisnis. Nah, prinsip etika bisnis ini ada beberapa prinsip. Nah, yang pertama adalah prinsip otonomi. Nah, otonomi ini kan seperti kayak semacam kebebasan gitu ya. Jadi prinsip ini nanti dia akan mengandung pengertian kalau manusia itu dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran diri dia sendiri. Tetapi tentang apa yang dianggap baik atau buruk itu akan menjadi otonomi yang memerlukan adanya tanggung jawab gitu ya. Jadi setiap kegiatan yang dia lakukan oleh manusia ini, nah itu baik buruknya akan menjadi tanggung jawabnya dia. Nah, itu termasuk dalam prinsip otonomi di dalam prinsip-prinsip sebuah etika bisnis. Lalu yang kedua adalah prinsip tentang kejujuran. Nah, di sini kejujuran itu merupakan prinsip etika bisnis yang cukup penting karena dia akan menjamin keberlangsungan sebuah kegiatan bisnis tersebut. Contohnya misalkan kalau kejujuran di dalam bisnis itu penting, kayak misal si penjual gitu ya, atau kejujurannya dalam menjual ataupun dalam menawarkan barang dengan harga yang sesuai dan juga kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut gitu. Jadi dia ketika menjual barang, tentunya dia akan menawarkan produk ini baik gitu ya, atau produk ini bagus gitu sesuai dengan kualitasnya, dan tentunya juga dengan harga yang layak gitu atau harga yang sepantasnya gitu. Jangan sampai dia melakukan penipuan gitu kalau misalkan barangnya buruk tapi dia jual harganya tinggi gitu, atau sebaliknya barangnya baik gitu ya tapi aspek harganya mungkin dibuat lebih tinggi lagi gitu atau dikurangi. Nah, itu harus ada kejujuran. Nah, terus kemudian contoh yang lain misalkan kejujuran dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan yang menyangkut hubungan kerja antara pemimpin dan juga pegawainya gitu ya. Jadi ya kalau misalkan di dalam berbisnis di dalam sebuah perusahaan misalkan, berarti kan yang dijual adalah jasa. Nah, ini antara pimpinan dan juga perusahaan, antara pimpinan perusahaan dan juga karyawan atau pekerjanya. Nah, itu harus ada kejujuran yang diterapkan gitu ya, antara hubungan kerjanya, antara tugas, kewajiban dan juga hak yang diberikan. Nah, terus kemudian contoh yang lain kayak misalkan kejujuran dalam melakukan
transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian. Misalkan contoh perjanjian jual beli, perjanjian kontrak, maupun perjanjian-perjanjian yang lain. Nah, itu harus ia menerapkan prinsip kejujuran dalam etika bisnisnya. Gitu, jangan sampai ada niatan untuk menjatuhkan atau membohongi, menipu ataupun merampas segala macam ya. Nah, itu harus ada di dalam prinsip etika bisnis ketika melakukan sebuah transaksi bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Yang selanjutnya adalah prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, di sini berbuat baik, beneficence dan juga berbuat jahat itu merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Gitu. Jadi dalam prinsip etika bisnis, prinsip untuk melakukan perbuatan yang baik dan juga tidak melakukan perbuatan jahat, nah itu mudah menjadi sebuah moral. Jadi ya jangan sampai ada tadi ya kebohongan, ada penipuan gitu ya, ada niatan untuk membuat jahat gitu. Nah itu harus dihindarkan. Memang sih itu lebih ke arah moral gitu ya. Jadi kalau misalkan orang menipu ataupun orang berbuat jahat, itu kan berarti kan moralnya udah buruk gitu. Nah, tapi etika-etika seperti itu harus juga diterapkan dalam prinsip etika ketika berbisnis gitu. Karena nanti alasannya tadi ya di awal, alasannya ketika kita melakukan bisnis itu akan menyangkut harkat hidup orang banyak gitu ya, perputaran roda ekonomi, terus kemudian daya beli orang, terus menjaga nama baik dan seterusnya, itu akan mempengaruhi. Terus kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini maksudnya sebuah prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang harus memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya, atau ya memperlakukan orang lain seadil-adilnya gitu. Jadi ya antara kewajiban dan hak harus sejalan dengan seimbang. Ketika dia melakukan transaksi barang, apa yang dia bayar harus sesuai dengan apa yang dia dapatkan gitu, sesuai dengan apa namanya perjanjian transaksi di awal gitu ya. Jangan sampai sudah dilakukan akad gitu atau sudah melakukan transaksi, nah terus kemudian ada ketidakadilan. Ya, contohnya kayak misalkan beli kucing dalam karung gitu misalkan ya, ataupun sudah apa namanya sepakat gitu beli satu paket dapat item beberapa macam, tapi ketika dikirim ternyata itemnya tidak lengkap gitu atau ada yang rusak. Nah itu harus diterapkan gitu prinsip tentang keadilan dalam prinsip etika berbisnis. Lalu kemudian prinsip hormat pada diri sendiri. Nah ini artinya yaitu menghargai diri sendiri, bahwa ketika melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Itu jadi ya harus ada istilahnya kayak sama rasa gitu ya. Jadi dia harus menyikapi dirinya bagaimana kalau misalkan dia ada di posisi orang lain. Ketika dia bertransaksi tapi ditipu gitu ya, maka dia harus memikirkan bagaimana kalau misalkan dia di posisi orang tersebut. Itu maka dia harus menerapkan prinsip hormat pada diri sendiri. Itu bagaimana kalau dia menilai dirinya itu sama rata dengan orang lain. Oke, itu tadi prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan juga prinsip hormat pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya, bisnis-bisnis di bidang teknologi informasi. Jadi kalau apa namanya etika bisnis tadi kita udah bahas, kemudian kita masuk ke dalam bisnis apa aja yang biasanya ada di dalam bidang teknologi informasi. Nah, di sini contohnya misalkan bisnis di bidang teknologi informasi, yaitu bisnis di bidang industri hardware atau perangkat kelas. Nah, bisnis di bidang ini biasanya bisnis yang bergerak di bidang apa namanya
di bidang rekayasa perangkat keras ya, rekayasa hardware gitu. Jadi kayak misalkan pengadaan komputer ataupun pengadaan apa namanya pengadaan uh, spare partnya, bagian-bagian komputernya. Nah itu biasanya bisnis yang berada di dalam bidang teknologi informasi, ya khususnya industri perangkat keras. Gitu ya, perangkatan komputer, perakitan komputer, kemudian beli unit server, bla 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 segala macam. Itu pokoknya terkait dengan perangkat kerasnya. Nah, terus kemudian yang kedua, bisnis bidang teknologi informasi yaitu adalah bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Misalnya nih, maksudnya nih bisnis di bidang industri perangkat keras. Nah, ini kayaknya salah pengetikan nih. Jadi yang bisnis di bidang keras pembentuk komputer itu, ini maksudnya itu adalah bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi bidang rekayasa perangkat lunak itu dia bergerak di bidang software gitu ya, yang digunakan untuk membentuk aplikasi-aplikasi yang dijalankan di dalam komputer. Gitu. Jadi sebenarnya ini poinnya ada 3 bisnis. Ada 5 ya. Jadi bisnis di bidang industri perangkat keras, terus kemudian bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, yang kedua nih. Terus yang ketiga adalah bisnis di bidang industri dan penjualan barang, yang keempat bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, dan yang kelima adalah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Oh, berarti yang slide list kedua nih yang salah nih. Harusnya ini bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak ini ya terkait dengan software, terkait dengan bagaimana software dibuat kemudian dijual gitu ya. Nah, untuk software sendiri itu terdiri biasanya ada 2 jenis, ada yang by custom, ada juga yang apa namanya ya sudah ada gitu. Jadi softwarenya bisa di request, di custom sesuai dengan kebutuhan, atau sudah dibuat secara banyak gitu ya. Contohnya kayak misalkan software yang dibuat pabrikan atau secara banyak itu kayak Windows gitu ya, kayak Office dan segala macam ya, software yang apa namanya yang ya sudah banyak orang pakai gitu. Maksudnya ya dia dijual secara pabrikan gitu. Dari sananya seperti itu gitu, tidak bisa diubah. Nah, tapi kalau model custom berarti software ini di request dulu, nanti dibikin sebuah project gitu, ataupun ya softwarenya ini dibangun sesuai dengan kebutuhan user. Nah, itu yang masuk ke dalam bidang penjualan software atau bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, biasanya bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak ini ya para programmer gitu ya, ataupun misalkan banyak orang-orang IT ya, biasanya nanti larinya adalah ke software house gitu. Dia bikin sebuah perusahaan yang membangun sebuah software yang dibangun secara custom, atau bikin project-project pembangunan sebuah aplikasi atau software. Nah, ini dia masuknya di bisnis bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, terus yang ketiga adalah bisnis di bidang distribusi dan juga penjualan barang. Nah, kalau bagian ini, jadi setelah di industri tadi ya, di atas itu dibangun spare partnya ataupun dirakit komputernya, kemudian akan menghasilkan suatu produk kan ya. Nah, produk itu ya biasanya namanya produk komputer. Nah, terus kemudian dari bisnis tersebut muncullah sebuah bisnis yang bertujuan untuk mendistribusikan atau menjadi reseller barang-barang tersebut gitu, atau dijual ulang. Nah, ini nanti masuknya dalam bisnis di bidang distribusi dan juga penjualan barang gitu ya. Jadi dari pabrik dibikin spare partnya atau dirakit komputernya, laptopnya, kemudian diisi sama software, ataupun juga ya dari pabrik didistribusikan. Nah, itu jadi satu bidang bisnis tersendiri, yaitu mendistribusikan apa namanya barang-barang yang sudah dijual atau menjual lagi barang tersebut gitu. Jadi dia mengorder secara banyak dari pabrik, kemudian dilakukan penjualan lagi, atau biasanya disebut dengan reseller. Terus selanjutnya bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi.
Nah, di sini bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi ini biasanya terkait dengan penjualan jasa pembelajaran atau jasa eh, pengajar gitu ya, kayak lembaga-lembaga kursus komputer, terus kemudian juga sertifikasi sampai ke perguruan tinggi. Ya, berarti perguruan tinggi itu termasuk juga di bidang bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi gitu ya, karena dia menawarkan jasa pendidikan ya untuk eh, pembelajaran teknologi informasi gitu ya. Jadi ya kampus-kampus itu juga sebenarnya ada bidang bisnisnya gitu, walaupun dasarnya itu adalah pendidikan. Tuh. Jadi kayak kursus-kursus juga, nah itu bisa dimasukkan ke dalam bidang usaha atau bisnis di bidang teknologi informasi. Nah biasanya kalau apa namanya mahasiswa-mahasiswa di semester akhir gitu ya, kadang-kadang dia suka bikin usaha ya, yang sederhananya dia terima perakitan komputer gitu atau perbaikan komputer gitu misalkan, yang paling umum. Terus kemudian kalau misalkan dia tahu tentang programming ya dia juga membuka jasa untuk pembangunan aplikasi itu atau software. Nah, terus dia juga ya kadang-kadang menjual jasanya, misalkan kalau dia pinter gitu ya. Dia bikin kursus belajar komputer, itu kursus belajar pemakaian software gitu. Nah, karena ada beberapa universitas yang besar bahkan dulunya awalnya dari kursus di garasi gitu. Jadi ya beberapa orang bikin sesama mahasiswa bikin kursus di garasi untuk ngajarin sebuah software atau mengajarkan menggunakan komputer. Nah, terus kemudian semakin berkembang sampai sekarang menjadi sebuah universitas ternama. Gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Nah, di sini yaitu bisnis yang bergerak di bidang maintenance produk-produk IT. Biasanya kalau apa namanya maintenance itu nanti nyambungnya dari developing software. Jadi kalau misalkan ada perusahaan gitu ya membuat request suatu software, dia akan merancang gitu ya, melakukan customisasi software. Jadi lakukan project pembangunan software, kemudian softwarenya dibangun jadi sebuah aplikasi. Nah, terus kemudian setelah itu apa lagi yang diperlukan gitu. Jadi setelah dibuat, kemudian di delivery gitu ya, sudah diberikan kepada ownernya gitu, kepada pembelinya. Nah, terus kan selanjutnya perlu pemeliharaan, perlu maintenance. Nah, ini bisa dijadikan sebuah bisnis lagi tersendiri oleh para programmer atau para software house gitu ya, untuk memelihara secara berkala gitu software yang sudah dipakai gitu, karena yang sedang dipakai, karena bisa jadi nanti apa namanya terjadi error ataupun misalkan ternyata ada perubahan kompatibel dari hardware-nya, terus software-nya ini harus di-upgrade atau dikembangkan. Nah, itu harus saling apa namanya harus terhubung dengan si pembangun software sebelumnya gitu. Kalau misalkan dia ibaratnya beli putus gitu ya, nah khawatirnya nanti nggak ada yang bisa mengembangkan software tersebut gitu, dan menjadi sebuah mubazir gitu, karena biasanya investasinya besar ketika membangun sebuah software custom. Atau bisa juga diminta untuk di transfer knowledge gitu atau diajarin cara pengembangannya ke pihak internal dari pemilik software tersebut gitu, atau project owner dari software tersebut. Baik, itu tadi adalah bisnis-bisnis yang ada di bidang teknologi informasi. Nah, terus kemudian selanjutnya tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Nah, ketika kita melakukan bisnis gitu ya di bidang teknologi informasi, yang tadi ada misalkan bisnis di bidang industri perangkat kerasnya, atau di bidang rekayasa perangkat lunaknya, atau distribusi dan penjualan perangkatnya, atau di bidang pendidikan, bahkan sampai di pemeliharaan softwarenya. Nah, itu ada tantangan umum yang harus dihadapi. Contoh yang pertama adalah tantangan inovasi dan perubahan
yang cepat. Ya, jadi karena teknologi informasi ya terkait dengan teknologi, ya teknologi itu kan setiap harinya, setiap menit bahkan detiknya itu pasti akan ada perubahan gitu, ada inovasi, ada perkembangan gitu, ada hal-hal yang baru. Nah, ini kerugiannya ya perputarannya sangat cepat, upgradean teknologinya itu sangat cepat. Jadi mau nggak mau si pemilik bisnis di bidang teknologi informasi ini ya harus selalu mengupdate produknya gitu ya, menyesuaikan dengan inovasi dan juga perubahan teknologi yang berjalan dengan cepat. Terus yang kedua tantangannya adalah pasar dan juga pemasaran di era globalisasi itu ya sangat sangat canggih gitu ya, bahkan bersaingnya juga sangat banyak gitu. Dan dia kalau misalkan tidak bisa masuk ke dalam pasar digitalnya atau pasar yang ada di era globalisasi, maka dia tidak akan bisa bertahan gitu, karena semuanya ya sekarang sudah serba online. Jadi mau nggak mau dia harus mengerti tentang pasar dan pemasaran secara digital supaya produknya ini bisa sampai ke konsumen. Terus tantangan pergaulan internasional ya, jadi ya semenjak online ini ya yang bisa berjualan di setiap regional siapa saja bisa masuk gitu ya. Jadi dunia internasional juga sudah bisa merambah ke dalam ya dalam lapisan negara-negara gitu ya, sudah masuk ke dalam konsumensinya langsung di dalam negara yang berbeda. Maka dari itu menjadi tantangan tersendiri dalam pergaulan internasional untuk bisnis di bidang teknologi informasi. Lalu kemudian tantangan pengembangan sikap, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Ya, ini terkait dengan jasa dan juga tadi bisnis pendidikan di bidang teknologi informasi. Nah, ini akan menjadi konsen tersendiri terkait dengan sikap dan tanggung jawab pribadinya tersebut kepada para konsumennya misalkan. Jadi kalau misalkan ada error ataupun ada kerusakan, nah itu harus ada garansi paling tidak. Terus kemudian tantangan pengembangan sumber daya manusia. Ya, terkait dengan perkembangan teknologi yang secara cepat, maka sumber daya manusianya juga harus bisa berkembang. Sumber daya manusianya juga harus bisa mengikuti perubahan teknologi yang sangat cepat. Gitu, karena kalau tidak bisa mengikuti perubahannya, maka dia ya bisa jadi tertinggal gitu ataupun ya kalah bersaing. Lalu kemudian ada istilah namanya e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah sebuah era baru di bidang teknologi informasi dan juga tantangannya. Secara definisi, e-commerce itu adalah sebuah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Ya udah banyak ya, kita udah tahu juga kita gitu tentang e-commerce itu, transaksi secara online, belanja online, dagang secara online, ya semuanya dilakukan secara online gitu ya. Pasar swalayan online, ya semua halnya dibikin secara online, transaksinya dilakukan secara online. Nah, lalu kemudian perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut atau e-commerce itu penyebabnya ya perkembangan sistem perdagangan elektronik itu bergerak secara tepat, yaitu pertama dia menyajikan proses transaksi yang singkat gitu ya. Jadi dia sudah menyediakan untuk transaksi bisa dilakukan secara singkat dan cepat gitu. Tak perlu lagi ada uang cash, tak perlu lagi datang langsung. Ya paling kendalanya barangnya bentuknya seperti apa segala macam belum bisa dipegang secara langsung. Ya mungkin kalau dilihat bisa melalui foto dan juga video. Terus kemudian perkembangan e-commerce bisa berkembang sangat pesat. Dia sudah bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Ya karena model digital, siapa saja yang punya device dan terkonek dengan internet, nah itu dia sudah bisa menjangkau pelanggan yang banyak gitu, pelanggan digitalnya dia. Kemudian
mendorong kreativitas penyedia jasa. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi tadi, maka penyedia jasa juga harus kreatif dalam memasarkan produknya, gitu ya, supaya bisa orang lain mengetahui produknya dan juga bisa membelinya. Kemudian biaya operasional lebih mudah, ya, karena tidak perlu menyediakan barang langsung, gitu, barang secara langsung di toko, gitu. Semuanya bisa dilakukan secara online, gitu. Tidak perlu ada penyetokan barang, gitu, misalkan, karena semuanya ya bisa dilihat langsung dari internet. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang secara cepat, ya, jadi semuanya bisa dilakukan secara mudah, secara cepat, gitu, dan kapanpun bisa dilakukan transaksi. Nah, ini cenderung akan meningkatkan kepuasan para pelanggan dari setiap transaksinya tersebut. Nah, selanjutnya adalah permasalahan yang ada di dalam e-commerce, yaitu antara lain pertama prinsip yurisdiksi dan juga prinsip yurisdiksi dalam transaksi. Gitu ya. Terus ada juga kontrak dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, permasalahan pajak, dan juga pemalsuan tanda tangan digital. Nah, ini ya permasalahan keamanan, terus termasuk juga permasalahan legalitas, permasalahan apa namanya pajak dan segala macam. Nah, itu biasanya menjadi ya permasalahan yang ada di dalam e-commerce. Itu mungkin sampai sekarang belum bisa diterapkan pajak gitu, tapi kedepannya mungkin juga akan ada pajaknya ketika melakukan transaksi e-commerce gitu. Begitu juga tentang yurisdiksi dan juga transaksi yang ada di dalam e-commerce, kontrak perjanjian juga termasuk pajak serta pemalsuan tanda tangan gitu. Jadi kalau biasanya secara konvensional kan cukup datang terus kemudian ada berkas di tanda tangan. Nah, karena sekarang secara online tanda tangan bisa dikirim itu secara foto atau melakukan upload fotonya segala macam atau bahkan ya bisa direkayasa juga gitu. Nah, itu yang menjadi concern atau permasalahan dari e-commerce. Lalu kemudian model hukum perdagangan elektronik. Ya, jadi untuk melindungi permasalahan tadi, maka harus ada model-model hukum yang dikembangkan. Yaitu yang pertama adalah pengakuan secara yuridis terhadap suatu data atau message gitu dinyatakan sesuai ataupun legal. Kemudian juga ada pengakuan untuk tanda tangan digital untuk mempermudah transaksi, misalkan untuk pengeluaran barang atau pengiriman transfer dana segala macam. Kemudian adanya pengakuan atas originalitas data message. Data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum dan juga pengakuan atas dokumentasi dalam data message-nya. Ini biasanya ya terkait dengan privacy ya, terkait dengan penggunaan data private gitu ya. Nah, ini bagaimana supaya data private ini bisa leluasa dikirim tapi di dalam koridor yang aman. Gitu, jangan sampai datanya bocor gitu ya, jangan sampai datanya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu akan menjadi perhatian di dalam model hukum perdagangan secara elektronik. Oke, baik. Sampai di sini materi kita tentang etika bisnis dan juga e-commerce.